Kalau netizen tuh nggak jauh-jauh ngomongnya sirik lu ya, pansos lu ya, gitu melulu. Ada kata-kata lain apa? Nggak usah bule, gue aja orang Indonesia nggak tahu itu skincare sama sekali. Nggak dengar. Jadi di Paris itu ya salah satu yang ngeluarin produk skincare bagus. Swiss, Paris, Korea, nah, dan Amerika. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani nampaknya masih terus saja mengkulik-kulik dan bikin masalah dengan Crazy Rich Malang, yakni Gilang dan Sandi Purnamasari, pemilik Juragan 99 dan MS Glow. Nah, saatnya kini mereka ambil tindakan rupanya. Nah, apakah yang dikritik terbaru dari Nikita Mirzani dan apakah tindakan yang diambil oleh Sandi Purnamasari dan suaminya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari jpnn.com untuk berita pertama, berjudul tak hanya mengkritik gaya hidup bos MS Glow, Nikita Mirzani minta mereka say sorry. Aktris Nikita Mirzani menyoroti gaya hidup pasangan Crazy Rich Malang, Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana. Nikita mengkritik gaya hidup CEO MS Glow itu yang selalu ingin tampil di muka umum dan media sosial. Padahal menurut Nikita, orang kaya sungguhan biasanya lebih menjaga privasinya. Seumur hidup, Crazy Rich stay in private, tidak perlu mencari perhatian apapun. Mereka fokus untuk memperluas bisnis. Sebenarnya saya bertanya, apakah orang ngefans dengan mereka karena murni wirausaha atau karena mereka selebgram? Tanya Nikita. Tak hanya itu, ibu tiga anak ini juga mempertanyakan apakah mereka sudah pantas menjabat sebagai CEO. Terlebih Nikita menilai baik Sandi dan Gilang orang yang terbilang baru di industri kecantikan. Sejujurnya, saya mempertanyakan semua pengusaha di luar sana, terutama di Prancis. Jika seorang CEO kurang mengetahui tentang merek, industri, dan bagaimana mereka menghadapi mitranya, apakah kita masih bisa memanggil mereka CEO? Ucap Nikita. Jika seorang CEO tidak tahu bagaimana membalas kritik, apakah kita masih bisa menyebutnya pemimpin? Kalau CEO-nya bukan Hartono bersaudara, bisakah disebut Crazy Rich? Masih di bawah 611,4 triliun mereka padahal lol, sambungnya. Wanita 35 tahun ini juga meminta keduanya meminta maaf kepada pihak-pihak yang sudah mereka rugikan. Terlebih soal papan reklame MS Glow dengan wajah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang bertuliskan MS Glow Take Over Paris Fashion Week. Nikita pun menegaskan jika seseorang benar-benar meminta maaf, seharusnya papan reklame berukuran besar itu diturunkan seluruh Indonesia. Dia pun tak habis pikir mengapa MS Glow berani menuliskan Take Over Paris Fashion Show dan meminta maaf kepada setiap artis yang tidak tahu betapa menipunya mereka. Saya sebagai warga Indonesia tidak munafik, merasa bangga produk Indonesia bisa dikenal di mancanegara, tapi dengan cara yang benar dan elegan, tegasnya. Kemudian di berita lainnya, Sandi Purnamasari nampaknya akhirnya melakukan tindakan karena Nikita juga memposting bagaimana Bareskrim Polri akan memanggil mereka. Dilansir dari Surya Malang, muncul berita Presiden Arema dan istri diincar Bareskrim Polri. Ini yang dilakukan Sandi Purnamasari. Ramai diberitakan Presiden Arema FC, yakni Juragan 99 dengan istrinya Sandi Purnamasari. Kabar Presiden Arema FC diincar Bareskrim Polri itu diketahui dari unggahan Instagram Nikita Mirzani pada hari Sabtu 12 Maret kemarin. Secara gamblang,
Nikita Mirzani mengunggah sebuah foto tangkapan layar berita yang mana headline-nya bertuliskan Crazy Rich Malang diincar Bareskrim. Baru keluar dari karantina, baca berita pagi-pagi dan cukup menghebohkan bahwa Crazy Rich asal Malang. Suami istri ini akan segera dipanggil Bareskrim, ujar Nikita. Ini merupakan buntut dari kecurigaan Nikita Mirzani akan sumber kekayaan yang dinilai tidak wajar. Apalagi Indonesia kini sedang dihebohkan dengan kasus Crazy Rich Medan dan Bandung, yaitu Indra Kents dan Doni Salaman yang ditetapkan sebagai tersangka investasi bodong. Presiden Arema FC yang juga dikenal sebagai Juragan 99 dan istrinya memang kerap memamerkan kekayaannya dan gaya hidup mewahnya beserta rumah pribadi serta pesawat jetnya. Banyak orang yang percaya bahwa harta yang dimiliki keduanya merupakan hasil banyak bisnisnya yang sukses. Namun menurut Nikita Mirzani, dia berpikir bahwa hal itu tidak wajar. Sedangkan MS Glow sendiri merupakan brand skincare lokal Indonesia yang dimiliki oleh istri dari Juragan 99 yakni Sandi Purnamasari. Sempat dikoreksi oleh netizen, Sandi Purnamasari justru merasa tidak terima dan membalas komentar tersebut. "Bodong lu," tulis Instagram Sandi Purnamasari dikutip dari Nakita. "Akun abal-abal jangan komen deh, nampakin diri aja, malu gak punya nyali. Lo brand fashion yang bawa kita pakai PFW Paris Fashion Week kok nggak masalah," lanjutnya. Namun melalui Instagram resminya, MS Glow akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan menyadari adanya ambiguitas informasi. Hal ini bisa terjadi karena MS Glow sangat terbawa euforia karena akan berkolaborasi dengan desainer Amerika untuk pertama kalinya. Sampai hal tersebut banyak diperbincangkan, kami baru menyadari adanya ambiguitas informasi. Sekali lagi kami minta maaf atas meramaikan yang tidak terjadi. Sandi pun ikut menyampaikan permohonan maaf melalui Instagram Story bersamaan dengan unggahan MS Glow. "Saya minta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Saya hanya manusia biasa, seorang wanita yang sedang dalam periode haidnya. Makasih masukannya buat aku." Nah, itulah pernyataan Sandi Purnamasari dan juga mengcaption atau mengcapture, men-screenshot ulang permintaan maaf dari MS Glow.